orang itu kan pada akhirnya tujuannya adalah pada saat mati itu tidak terlekati oleh apapun itu, entah itu Betul. harta, benda, keluarga, orang-orang yang kita cintai, termasuk harta apapun yang kita punya. Dan itu kan ndak gampang gitu ya. Senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kemudian kitanya udah nggak ada, itu kan mudah diucapkan lewat kata-kata. Tapi dalam praktiknya ini kan ndak semua orang bisa, Teh. Gimana, Ya, Teh? Gimana, Teh, soal ini, Teh? kita punya 3 bab. Bab pertama adalah siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Bab keduanya adalah hukum semestanya, ada 6 yang harus kamu tahu. 4 lah kalau misalnya mau simple gitu, 4 aja juga cukup. Lalu yang ketiganya praktek. Nah, di titik prakteknya inilah ada sadar nafas syukur. Gitu loh. Di titik sadar nafas syukur itu sebenarnya melepaskan kemelekatan tadi, Mas. Oh iya. Sadar nafas syukur itu kan gini, tarik nafas, energi tanpa batas masuk, lalu di dalam tubuh kita kan ada bagasi emosi, keluar nafas, toksik bagasi emosi keluar bersama nafas. Okay. Lalu sadar nafas masuk lagi, ketika kita sadar, kita menyadari nafas, ada energi tanpa batas masuk, bukankah di dalam diri kita juga ada energi tanpa batas gitu. Dan ketika tubuh ini transparan, yang ada kan cuma energi tanpa batas itu aja gitu. Jadi seiring dengan sering sadar nafas syukur, 5 menit bangun tidur, 5 menit mau tidur, itu tuh pertumbuhannya kayak bibit-bibit kesadarannya itu akan sangat gampang untuk melepaskan kemelekatan. Jadi hidup itu pada akhirnya setelah materinya dihantarkan bahwa ini sejatinya kamu adalah energi tanpa batas yang berkelimpahan, kamu adalah percikan ruhnya, kamu adalah bagian dari dia yang tanpa batas, kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Di titik kamu become that, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tidak melekat gitu. Tapi di sisi lain ini ada sebuah situasi di mana ada emosi, ada pikiran, ada ego. Ego itu ciri-cirinya merasa diri jadi korban, atau ego ciri-cirinya dia melekat banget sama rumahnya, sama pasangannya, sama uangnya, sama materinya gitu. Ini jadi ada 2 cerita takdir yang ya udah pilih aja kamu mau yang ini atau yang ini gitu. Nah, untuk latihannya itu memang kalau sendiri memang bakal agak berat sih, Mas. Justru dengan Abundant Revolution dan ada komunitas grup, kita ngobrol, kita komunikasi. Jadi itu kayak ada latihan yang reminder terus gitu, Mas. Teh, orang kalau spiritualnya udah tinggi itu biasanya jiwa sosialnya juga ikut tinggi nggak sih? Jaminan nggak sih? Menurut aku kepedulian itu sosialnya gitu. Kalau yang aku lihat dari Geisha Michael ya, itu contoh banget. Dia hampir sebagian besar hartanya perusahaan Andin atau Diamond itu dia bangun dan udah menjadi besar, dia jual sama Warren Buffett. Hampir 95% dia donasiin gitu, karena udah jadi nggak melekat ya. Contoh lah misal, aku ada rezeki, aku hanya berpikir bahwa uang dan rezeki itu kan, uang itu kan cuma energi, dan hukum energi kita harus mengalirkan, nggak jadi bendungan kan, Mas? Iya. Kan harus ngalirin, apa aja yang dialirin. Ilmu aku alirin kayak gini, ngalirin ilmu. Terus sesekali aku ngerasa butuh aja nelpon anak-anak gimana, praktek lancar, sadar nafas syukur lancar, apa yang nggak bisa. Itu kan berbagi ilmu, mengalirkan waktu, mengalirkan cinta, mengalirkan juga uang untuk beberapa anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Jadi itu mah udah naturalnya kamu gitu. Bukankah naturalnya kamu adalah Rahman Rohim gitu. Jadi intinya ada 3 hal kisi-kisi yang harus kita tahu nih. Kalau ala Abundant Revolution, siapa dirimu, tahu hukum semesta, lalu praktek gitu. Lalu prakteknya dalam bentuk apa? Prakteknya dalam bentuk kosongin aja. Kamu boleh nggak sih sebagai gelas kosong kayak gini nih, gelasnya kosongin aja, kosong gitu. Biar yang kosong ini diisi sama kecerdasan semesta. Nah, ketika kamu udah kosong,
Lalu biasanya si kekosongan ini tuh berisi wisdom, Mas, berisi kebijaksanaan. Dan di dalam kebijaksanaan ini kan ada cinta murni tanpa batas yang bawaannya mau ngasih kasih sayang aja terus. Jadi kalau menurut aku sih naturalnya udah begitu, karena intuisi pasti akan mengantarkan dia untuk banyak menolong orang, berbuat baik, ngasih insight, begitulah naturalnya. Oke. Dan Baik. no menghakimi orang. Iya, iya, iya. Tidak menghakimi orang. Makanya ada orang yang bilang kan, gimana sih caranya nyerap ilmu seseorang? Gimana sih caranya nyerap ilmu kekayaan seseorang ya? Jawabannya orang bijak itu mengatakan, ya kamu harus sering-sering bersamanya gitu kan. Nah makanya di Abundant Revolution teman-teman after kelas Zoom nanti bisa satu grup dengan Teh Feby gitu ya. Karena aduh tetap beda ya teman-teman, didampingi sama nggak didampingi tetap berbeda. Artinya teman-teman akan ketemu circle yang baru, sama-sama vibes-nya positif gitu ya. Dan itu akan sangat menunjang pertumbuhan spiritual teman-teman gitu.